Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi Word kita akan mengambil kasus untuk tabel. Tabel yang rumit sebaiknya kita menggunakan Excel sekalian, tapi Word memberikan fasilitas juga untuk membuat tabel dengan keuntungan otomatis tabel akan diberikan border. Kita lanjutkan dengan teori dasarnya terlebih dahulu. Untuk cara membuat tabel ada 3. Yang pertama, menggunakan menu insert tabel dan pilih dimensi yang diinginkan. Kemudian menu insert tabel, pilih submenu insert tabel dan isi jumlah kolom dan barisnya. Yang terakhir menggunakan teks, jadi kita konversi dari teks menjadi tabel. Kita lihat penyelesaiannya. Insert tabel, kita lihat di sini ada dimensi yang diinginkan dengan maksimal dimensi itu 10 kolom 8 baris. Saya akan membuat 4 kolom 5 baris saja. Seperti ini hasilnya. Kemudian cara kedua, kita gunakan insert tabel. Kita pilih submenu insert tabel. Kita isikan. Misalnya kolomnya 4, barisnya 8, kita oke. Jadi ini bisa melebihi dimensi dari maksimal yang diperbolehkan di sini ya. Misalnya Anda ingin membuat tabel yang panjang, misalnya 4 kolom 15 baris, tidak mungkin dilakukan dengan cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang ketiga, ini mudah, tapi pengisiannya yang agak rumit. Kita harus menyediakan teksnya terlebih dahulu. Ini contoh bahwa kita memisahkan data-data dengan tanda hashtag, sehingga kalau kita mengkonversi data ini menjadi tabel, kita pilih convert text to table. Kita harus isi separate text add, kita pilih other dan diisi tanda hashtag. Ini otomatis ya. Sedangkan untuk contoh teks di bawah ini pemisahnya berupa tombol tabulasi. Kita bisa insert tabel, convert text to tabel, kita pilih tabs. Hasilnya harus sama. Berikutnya, bagaimana bekerja dengan kolom dan baris. Kita buat dulu tabelnya, misalnya segini. Untuk menambah kolom dan baris, sebagai contoh ini saya isi terlebih dahulu ya. Ini misalnya kolom A, B, C, D, supaya terlihat ada pergerakan di mana. Misalnya saya aktif di kolom B, kita bisa pilih ya. Kalau kita aktif di tabel, kita bisa pilih ini tabel tools. Kita bisa pilih layout. Untuk penyisipan kita bisa pilih untuk urusan kolom ada insert left, insert right. Kita coba insert left terlebih dahulu. Maka yang bertambah ada di sebelah kiri tempat kita aktif terakhir kali. Saya ulangi, kita berada di kolom B, insert right, berarti nambahnya di sebelah kanan. Sedangkan untuk baris, saya isi terlebih dahulu. Saya misalnya berada di baris ke A2 ya. Saya bisa pilih insert above, berarti dia akan tersisipkan di bagian atas. Kalau saya kembali klik di angka 2, saya pilih insert below, berarti menyisipkannya di bawah. Bagaimana kalau kita menyisipkannya agak banyak? Kita bisa mengeblok. Kalau menyisipkan kolom, kita cukup mengebloknya seperti ini. Nggak perlu semuanya juga bisa ya. Tapi kita coba aja ya, insert left seperti ini ya. Kalau untuk baris, misalnya saya mau menambah 4 baris sekaligus, insert below. Anda lihat tambahannya langsung banyak ya. Kemudian bagaimana menghapus kolom dan baris?
tabel ini akan saya copy terlebih dahulu. Menghapus kolom dan baris. Kalau kolom keseluruhan, Anda cukup mengaktifkan kotak atau sel pada kolom yang bersangkutan. Misalnya kita tinggal klik saja di sini, atau di sini. Atau kalau misalnya Anda mau menghapus dua kolom sekaligus, misalnya kolom yang ketiga dan keempat ini, Anda nggak perlu repot-repot ngeblok semua seperti ini. Cukup yang bersangkutan saja. Ini sudah mewakili dua kolom. Kalau kita pilih layout, delete kolom, ingat ya, kita tidak boleh memilih delete cell, kita akan bahas nanti, maka akan hilang. Sama halnya, misalnya nih kita mau menghapus 3 baris ini, boleh kita blok, atau cukup kita berada di sini, misalnya kita blok seperti ini juga bisa. Yang mewakili baris tersebut kita bisa pilih dari sini juga bisa ya, delete rows, maka seluruh baris akan hilang. Kemudian bekerja dengan sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Jadi ini sel, satu kotak ini disebut sel. Bagaimana dengan penyisipan sel? Ini hati-hati ya, hati-hati karena bisa merusak tabel. Misalnya saya ingin menyisipkan, saya blok dulu 4 kotak atau 4 sel. Saya pilih insert di layout ya, insert, sebentar, ini insert, nah ini ya, insert left misalnya. Oh ternyata tidak berpengaruh ya, aman. Jadi dia mewakili kolom dan baris sekaligus. Tapi hati-hati dengan menghapus ya. Misalnya saya mengeblok B sampai C, saya pilih delete. Nah ini ada pilihan delete cell. Kalau insert ternyata tidak berpengaruh ya, delete cell. Nah, ini ada pilihan shift cell left, shift cell up. Kalau delete entire row, delete entire row, column itu seperti delete yang ada di tadi kita coba untuk menghapus baris dan kolom. Nah yang berbahaya ini shift cell left. Kenapa? Kita oke aja. Nah, tabel akan terpotong, selnya akan hilang. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau berkaitan dengan shift cell up, itu tabel tidak akan rusak. Misalnya saya berada di sini, ini satu sel ini mau saya hapus. Saya masuk ke layout, delete cell, shift cell up. Perhatikan di sini tertulis 203 ya. Saya pilih shift cell up, kita oke. Maka sel yang kosong yang tadi sedang aktif akan terhapus, sedangkan 3-nya akan naik. Berikutnya yaitu menggabungkan sel. Oke. Misalnya saya memiliki 6 sel terdiri dari 2 kolom 3 baris ini. Kita bisa pilih di sini layout, merge cell, akan tergabung menjadi satu sel yang besar. Hati-hati juga ya, hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Untuk merubah ukuran dari kolom dan barisnya, kita bisa geser garis-garisnya ini. Anda lihat sekarang saya memiliki 2 sel yang tidak sama besar ya. Misalnya saya akan menggabungkan sel-sel ini, merge cell. Ini akan berbahaya kalau kita nanti memisah sel.
Nanti kita coba. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sel yang kita gabungkan itu ternyata ada isinya? Di sini ada A dan 1. Saya merge. Ini akan menjadi satu sel yang besar dan isinya tidak akan hilang. Hal ini tidak akan terjadi di Excel ya. Kalau di Excel di mana ada dua sel yang ada isinya masing-masing digabung, maka hanya menyisakan isi sel yang paling kiri dan paling atas. Jadi tidak mungkin tergabung isinya. Oke, sekarang ini saya copy dulu. Saya sudah memiliki sel yang sudah tergabung. Kalau ini saya klik, saya ingin memisahkannya menjadi 2 kolom 3 baris. Kita bisa masuk ke split cell, 2 kolom 3 baris. Kita oke. Wow, ternyata bisa kembali ya. Tapi apa yang terjadi dengan ini? Ini terdiri dari 2 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5. 2 kolom 5 baris. Mari kita coba. 2 kolom 5 baris. Kita punya harapan besar di sini. Voila, ternyata tabelnya hanya sekedar dibagi 2 kolom 5 baris. Garisnya tidak bisa menyesuaikan dengan atas dan bawahnya. Jadi kita harus manual, kita samakan seperti ini. Jadi hati-hati dengan merge, karena kalau untuk memisah kita bisa kerepotan. Masih ada split satu lagi, ini ada split tabel. Kita coba aja, saya letakkan di sini misalnya. Langsung eksekusi. Apa yang terjadi silakan Anda simpulkan sendiri. Oke, sekarang mengatur border and shading. Apa itu border and shading? Border itu garis tepinya, shading itu pewarnaannya ya. Kita sisipkan dulu tabelnya untuk contoh. Oke, kita bisa mengatur border and shading dengan cara ngeblok terlebih dulu. Misalnya saya akan mengeblok semuanya. Nah, seperti ini. Di sini ada tabel tool design. Nah, kita sudah bekerja di bagian design. Kita bahas yang mudah dulu, yaitu shading. Kita tinggal pilih di sini misalnya yellow. Nah, kalau Anda ingin warna yang lain, misalnya saya ingin baris kedua warnanya red. Mudah ya mewarnainya ya. Untuk warna tidak masalah. Untuk style Anda bisa pilih kalau Anda berkenan dengan modelnya. Tapi untuk border ya, misalnya saya akan membuat garis tepinya itu tidak hanya bermodel tunggal seperti ini, tapi modelnya yang lain, dan warnanya akan saya rubah dari warna hitam menjadi warna putih misalnya. Saya pilih border stylenya dulu. Ini aja. Kemudian modelnya saya pilih di sini. Ketebalannya kalau perlu, oke, saya pilih yang tebal. Kemudian karena saya terapkan ke semuanya, saya bisa pilih di sini all border. Nah, ini hasilnya. Tabelnya nyebrang ke halaman berikutnya ya. Tapi kalau Anda hanya ingin sebagian saja, misalnya saya ingin kotak yang di sini 4 ini lain ya. Anda bisa pakai menu yang lengkap di sini ya, border and shading. Seperti ini. Jangan lupa Anda pilih, kalau memodifikasi harus dipilih yang namanya custom. Baru kita pilih stylenya. Saya akan pilih garis putus-putus, warnanya merah, dengan ketebalan seperti ini. Akan saya terapkan di sini dan sini.
kita lihat. Anda lihat yang tengah saja yang garisnya putus-putus. Terus apa gunanya menu-menu ini? Kalau kita menggambar secara manual ya, bisa kita buktikan ya. Misalnya border style, kita pilih sekarang yang ini. Kemudian kita bisa menggunakan border painter. Anda lihat mouse-nya berbentuk seperti ini. Kita bisa gambar di sini. Tergantung dengan border style yang kita pilih ya. Kalau untuk menghilangkan gimana? Ini tinggal di nonaktifkan kembali semula. Oke, sekarang bagaimana mengatur isi tabel? Kita butuh tabel yang baru dulu. Insert. Contoh ya, kita memiliki misalnya tulisan seperti ini, nama daerah, harga. Di sini ada harga jual, di sini ada harga beli. Kemudian saya akan memakai teks yang lain. Ini hanya sampel ya, bukan tabel yang beneran. Ini saya akan pilih misalnya diskon. Sekarang saya akan coba ini blok, kemudian layout, saya pilih merge. Nah, yang kita coba pertama kali adalah alignment. Kita bisa rata tengah tapi tetap rata ke kanan, atau mepet ke bawah, atau kita letakkan di tengah-tengah persis. Kemudian untuk yang mendatar misalnya seperti ini, saya merge juga, saya rata tengahkan. Bagaimana dengan yang ini? Kita rata tengahkan juga. Sekarang kita coba yang ini, kita blok, merge, tapi saya akan pilih text direction sekarang. Kita coba klik satu kali, maka teks akan berputar seperti ini. Kita atur di rata tengah, atau klik sekali lagi, maka cara bacanya akan berbeda. Kalau kita klik sekali lagi, ternyata akan kembali ke semula. Anda bisa coba ya. Oke, untuk mengatur isi tabel. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Ini tugas buat Anda. Silahkan dicermati. Ini tidak terlalu mudah ya. Tadi sudah dicoba. Ini contoh untuk yang diskon tadi. Seperti ini. Setiap kolom ukurannya harus sama. Ini belum saya jelaskan, tapi bisa kita coba di atas ya. Oke, sekarang begini. Saya memiliki beberapa kolom yang ukurannya beda. Saya ingin membaginya sama persis. Kita blok. Di sini kita pilih di sini nih. Namanya distribute kolom. Kita klik. Voila, akan terbagi 3. Dan ukurannya sama ya. Jadi Anda bisa mengaturnya seperti itu untuk mengatur ukuran yang sama. Saya ulang sekali lagi, misalnya ini ada kok baris yang tinggi, ada yang sedang. Kemudian saya akan coba blok semuanya. Apa yang terjadi kalau saya pilih yang atas, yaitu distribute rows? Nah, dia akan sama. Oke, saya kira untuk teorinya seperti ini. Silakan Anda berlatih dengan contoh soal yang ada di sini. Terima kasih untuk materi tabel. Silakan Anda praktek, karena praktek adalah kunci dari segalanya. Anda bisa menggunakan Microsoft Word, WPS, ataupun Google Doc.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.